terus terang aja, pesantren itu sudah banyak hilang. Pesantren besar itu sudah tidak ada pesantrennya. Namanya aja masih pesantren. Tapi apa dalamnya? Ada MI, Sanawiyah, Aliyah, sekolah tinggi agama. Itu sekolah itu, bukan pesantren. Ya, kenapa? Ngaji Sorokan Bandongan sudah tidak ada ya. Tinggal ya, beberapa kali lihat tuh. Justru pesantren itu di situ. Ya. Saya bicara soal sistem pesantren. Kenapa? Saya dulu tahun 89 itu ngambil S2 di ITIP Pendidikan. Tesis saya tentang pesantren. Ya. Pesantren itu sistem pendidikan modern. Kenapa? Ciri modern itu liberal, pragmatis. Itu ciri orang modern. Pesantren itu paling liberal. Kenapa? Tidak ada absensi kok. Ya. Sekolah kau belajar karena nggak belajar karena ya. Nggak ada itu absensi. Oh ini tidak masuk sekian boleh, nggak masuk, nggak ikut mata pelajaran juga boleh. Nggak ada seragam, itu nggak ada. Ya. Beda pendapat dengan guru boleh, bahkan disediakan Basul Masail untuk beda pendapat. Sekolah gak mungkin. Ya, mulai SD sampai S3 itu ya, harus manut gurunya. Ya. Begitu mahasiswa gak manut dengan dosennya, gak lulus. Ya, pesantren boleh. Ya. Dari di situ liberal sebetulnya dan cara berpikirnya pragmatis. Ya. Itu. Jadi kalau kita lihat usul fikih itu kan pragmatis sekali itu. Ya. Penetapan hukum-hukum itu pragmatis. Gitu. Jadi ini orang yang tidak dipahami itu karena tidak paham sistem pendidikan. Kalau paham sistem pendidikan, orang akan mengetahui bahwa pesantren itu jauh lebih baik dibanding schooling system. Itu nanti kita bisa baca polemik kebudayaan. Ya, di mana tahun 1936 Ki Hajar Dewantara dan Dr. Sutomo sudah menyatakan sistem pendidikan nasional yang cocok untuk bangsa Indonesia pesantren. Ya. Ternyata saat itu Belanda ketakutan. Pesantren itu selalu berontak ya. Ya. Ini luar biasa nih kalau sampai jadi pendidikan nasional, nggak lama terusir. Ya. Disitulah oleh Belanda dimunculkan pegawainya dia yang dipercaya. Namanya Sultan Takdir Ali Sabana. Ya, dia diangkat menjadi direktur Balai Pustaka, penerbitan percetakan terbesar milik pemerintah Belanda. Disitulah Sultan Takdir menulis tulisan-tulisan bahwa pesantren itu sekolah primitif, ya, yang menolak modernisme dan seterusnya. Di situ muncul pesantren itu tempatnya orang bodoh-bodoh, ya, primitif, tidak maju menolak modern. Dr. Sutomo, sekolah itu justru nanti mencetak kuli, mencetak buruh, ya, itu tulisan Dr. Sutomo. Setelah lulus sekolah dengan modal ijazah, dia akan antri mencari kerja jadi buruh, jadi kuli. Keras sekali tulisan Dr. Sutomo itu, ya. Karena itu beliau itu sekalipun dokter tidak mau jadi dokternya pemerintah, praktek sendiri ke masyarakat, ya. Luar biasa waktu itu terjadilah sampai Sanusi Pani ikut, ya, itu mencela juga pandangan Sultan Takdir. Tapi karena Dr. Sutomo mendadak meninggal, nggak tahu kenapa mendadak dalam usia muda meninggal, nggak berlanjut, ya. Kenapa? Ki Hajar Dewantara sudah sangat tua, ya. Akhirnya disitulah sampai membuat taman sisma macam-macam itu sebetulnya menggabungkan antara pesantren dengan sekolah. Itu polemik kebudayaan, nggak boleh kita lupakan, ya. Dan memang kalau kita waktu itu menerima konsep dari Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara menerapkan pesantren sistem, ya, kita katakan sistem, ya, bukan lembaga, itu Indonesia pasti sudah maju.
Ya, kenapa? Karena pertama liberal, ya, orang boleh berpikir, beda pendapat dan seterusnya. Dan kedua pragmatis. Sekolah enggak, pelajarannya dogmatik, doktriner. Ya. Kan itu makin lama orang sekolah di ya, lembaga namanya sekolah ini, dia makin menjadi the classman, manusia kelas. Kenapa? Loh, mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, belajarnya di dalam kelas, dia tidak tahu dunia luar. Ya, karena itu didoktrin ya, pengetahuannya sempit di dalam kelas itu. Ya, karena itu kalau kita lihat lulusan-lulusan paling tinggi di sekolah itu akan kelihatan. Oh, ini dokter ekonomi. Ya, itu belajar ekonomi itu sampai berapa tahun? Mulai TK sampai S3 itu 27 tahun itu di dalam kelas. Karena ketika mereka diminta, Bapak dokter yang pakar ekonomi, bisa tidak menerapkan, mengaplikasikan pengetahuan ekonominya dalam dunia real? Nggak bisa, teori pintar. Ya. Kenapa? Fakta sejarah menunjukkan konglomerat sak dunia itu tidak ada yang dokter ekonomi. Oh iya, SD gak lulus, SD, ya, SMP, orang-orang ya, sampai kemarin itu istrinya Bill Gates itu drop out, ya, belum pernah. Nanti silakan dibuka aja. Ada nggak dokter ekonomi yang jadi konglomerat? Nggak ada. Begitu juga pakar ilmu politik, ya. Belum ada dokter ilmu politik jadi presiden di satu negara. Ya. Loh, faktanya begitu. Amerika itu negara gede, kurangnya apa? Mana pernah dipimpin dokter ilmu politik? Nggak ada. Di Rusia, Jerman, Perancis, semua orang pendidikan rendah-rendah semua. Kenapa? Orang yang tahu dunia real, bukan di dalam kelas. Ya, nanti di dalam semuanya akan kelihatan itu. Ya, jadi kalau pesantren kan enggak, ya realitas masyarakat. Kenapa? Enggak menggantungkan diri pada ijazah. Ijazah sekolah enggak laku. Ya. Untuk daftar tentara juga enggak boleh. Daftar polisi juga, apa sih pesantren? Enggak dianggap. Ya, tapi itu fakta. Ya. Bahkan kalau kita mau buka sejarah bagaimana kaum sarungan yang dianggap primitif itu, ya, dalam sejarah kita, yang melahirkan TNI itu orang-orang dari pesantren mayoritas, ya, itu fakta, ya. Saya nulis buku judulnya Fatwa dan Resolusi Jihad, ya. Sekarang masih proses. Saya nggak ngerti kenapa terlambat, padahal sudah selesai Desember 2016 kemarin. Sampai sekarang ini nunggu kata pengantar aja belum selesai. Ya, harusnya sudah dibaca semua orang, ya, bahwa yang melahirkan negara ini itu adalah golongan dari pesantren, termasuk yang membidani lahirnya TNI. Anda bisa bayangkan TKR ketika dibentuk, ya, 5 Oktober 1945, tanggal 10 Oktober sudah diumumkan, ya, TKR itu memiliki 10 divisi, ya, 10 divisi, satu divisi isinya 10.000 pasukan, ya, itu terdiri dari 4 sampai 5 brigade. Divisi pertama jelas ditulis di situ, dipimpin oleh Kolonel Kiai Haji Samun. Ada Kiai Hajinya di situ. Ya, silakan data ini dilihat di Pusat Sejarah ABRI. Oh, ada, ya. Itu divisi kedua Kolonel Kiai Haji Aruji Kartawinata. Ada Kiai Hajinya diilangi, ya. Komandan Resimen 17 Letnan Kolonel Iskandar Idris. Itu ada semua, ya. Komandan-komandan batalion itu gelarnya kiai-kiai semua, ya. Di Malang itu Kiai Iskandar Sulaiman mayor, ya, Kiai Abdul Manan Wijaya, Kiai. Sampai pahlawan di Malang itu ada namanya
Hamid Rusdi. Itu ketua Ansor Malang dulu, ya, yang meninggal dalam pertempuran dan jadi pahlawan dia. Ini kenapa hilang dari sejarah gitu loh, ya. Itu bisa ungkap semua di buku Fatwa dan Resolusi Jihad, ya, bahwa TNI itu salah satu yang membidani adalah dari golongan kaum sarungan dari pesantren. Ya, saya kira itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.